Silakan duduk kembali di nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah sahabat kita yang sangat baik. Saya yakin kita semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan? Nah, sudah berapa lama saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan? Berapa lama? Berapa banyak pengalaman saudara bersama Tuhan Yesus? Berapa banyakkah pertolongan-pertolongan dari Tuhan yang sudah kita alami? Pasti banyak sekali, bukan? Apa ada di antara kita yang tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan? Ada? Saya yakin kita semua pasti sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan. Cuma mungkin kita tidak merasakannya sebagai pertolongan dari atas masalah kita. Semua itu hanya karena usaha kita sendiri. Atau hanya satu kebetulan saja. Atau mungkin kita anggap ya memang sudah harusnya begitu. Sudah sewajarnya begitu terjadi. Atau mungkin kita juga sudah sering mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi kita melupakannya. Sehingga ketika kita ditanya, pernahkah kita mengalami pertolongan Tuhan? Kita menjawab belum pernah. Karena kita lupa. Nah, karena kita merasa tidak pernah ditolong oleh Tuhan, atau karena kita lupa kepada pertolongan Tuhan, itu sebabnya kita seringkali menangis ketika kita menghadapi masalah. Atau kadang-kadang kita menangis sekalipun tidak ada masalah. Mengapa? Ya, sebab kita merasa sendirian di dunia ini. Merasa tidak punya teman di dunia ini. Merasa nelongso, sebab kita menjadi lonely man, lonely woman. Kita lupa bahwa kita punya sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita lupa atau tidak merasa punya sahabat yang sejati itu karena kita tidak bisa melihat kehadirannya di samping kita secara nyata. Kita seringkali mengomel ketika menghadapi masalah. Sebab kita merasa enggak kuat menghadapinya dan kita merasa tidak ada yang peduli terhadap kita. Padahal sebenarnya Tuhan sangat peduli kepada kita. Bahkan Tuhan selalu peduli kepada kita. Bahkan kita seringkali marah-marah kepada Tuhan. Bahkan mungkin juga sempat memaki-maki Tuhan. Ketika kita merasa tubuh kita lemah, merasa penyakit kita kok banyak, tubuh kita sakit semua, kok enggak ada pertolongan dari Tuhan? Kita anggap Tuhan tidak menepati janjinya terhadap kita untuk menyembuhkan kita dan memberikan kesehatan pada kita. Nah, seringkali kita anggap Tuhan tidak peduli pada kita. Kita lupa bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita dan selalu menolong kita. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kembali kepada kita, siapa sebenarnya Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu. Benarkah Dia Allah yang peduli terhadap kita? Ataukah Dia Allah yang tidak peduli terhadap kita? Benarkah Dia Allah yang suka dan senang melihat kita menderita di dunia ini? Bahkan benarkah Dia Allah yang kejam, yang selalu memberi kita masalah-masalah sehingga hidup kita penuh dengan penderitaan? Apa kata Tuhan? Coba kita baca apa kata Tuhan sendiri di dalam Keluaran 34 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Keluaran 34 ayat 5 sampai 7. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Amin. Nah, perhatikan, ini adalah perkataan dari Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri yang ngomong kepada Musa bahwa Dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang maha sabar, Allah yang suka memberikan kasih setianya dengan limpah, Allah yang suka mengampuni, tetapi sekaligus juga Dia adalah Allah yang maha adil, yang tidak akan membiarkan orang berbuat dosa itu tanpa dihukum. Nah, benarkah Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang maha pengasih dan penyayang?
Benarkah Dia sangat sayang terhadap kita? Benarkah Dia peduli terhadap kita? Coba kita buka Lukas pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan ayat 21. Lukas 4 ayat 17 sampai 21. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Amin. Nah, perhatikan pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah sinagog, di sebuah rumah ibadat. Dan ketika dia membuka kitab Nabi Yesaya, ya, ketika dia membuka Nabi Yesaya, maka dia menemukan ayat ini, ya. Dan dia membacakan ayat itu di depan jemaat. Dan dia berkata kepada orang banyak, pada hari ini genaplah ayat ini. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bahwa apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya, kurang lebih 700 tahun sebelumnya, itu pada saat Tuhan Yesus membacakannya, maka pada saat itulah ayat itu digenapi oleh Allah. Sebab ayat itu memang membuktikan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang diurapi oleh Roh Allah. Dialah Mesias atau Kristus. Arti dari kata Mesias atau Kristus itu adalah yang diurapi. Dan ingat bahwa Tuhan Yesus memang sebelum dia membacakan ayat itu, dia memang sudah diurapi oleh Roh Allah. Kapan? Ketika dia dibaptis. Setelah dia keluar dari baptisan air, maka firman Tuhan katakan Roh Allah turun ke atasnya dalam wujud seekor burung merpati. Kemudian ada sebuah pernyataan dari Allah Bapa di sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17. Tuhan Yesus Kristus itulah yang diurapi. Dan dia berkata pada hari ini genaplah nas ini. Maksudnya pada saat dia membacakan ayat itu, maka pada saat itu jugalah ayat itu digenapi oleh Allah. Sebab apa yang ditulis di dalam ayat itu digenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia hadir di bumi ini memang untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu adalah Injil Kristus, ya. Injil itu artinya kabar baik. Dan semua yang dijelaskan berikutnya itu juga digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik dahulu ketika dia berada di bumi sebagai seorang anak manusia, maupun sekarang dia perbuat itu di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristuslah yang memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak dianggap, ya, orang-orang yang dianggap remeh, tidak diperhatikan oleh orang lain. Tuhan Yesus Kristuslah yang membebaskan orang-orang yang tertawan. Tuhan Yesus Kristuslah yang mencelikkan mata yang buta. Tuhan Yesus Kristuslah yang membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan Tuhan Yesus Kristuslah yang memberitakan tentang rahmat Tuhan. Nah, coba kita akan renungkan kembali apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap umat manusia, khususnya untuk saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Dan ini harus kita ingat baik-baik, ya, supaya kita tidak suka mengeluh, tidak suka menyesali Tuhan, tidak suka marah kepada Tuhan lagi. Tetapi kita bisa makin sayang kepada Tuhan karena kita mengerti betapa baiknya Tuhan terhadap kita. Saya coba akan rangkumkan Lukas pasal 4 ini di dalam 3 bagian saja, ya, supaya mudah diingat. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita.
Yang pertama adalah dia memberikan kabar baik kepada kita. Ya, Lukas pasal 4 ayat yang ke-18. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memberitakan kabar baik kepada kita. Dan Injil itu adalah kabar baik. Kemudian pertanyaannya adalah kabar baik apa? Yang pertama adalah kabar baik tentang pengampunan dosa dan keselamatan jiwa yang kekal. Tentang pengampunan dosa dan keselamatan jiwa yang kekal. Sejak manusia berbuat dosa, manusia dihimpit dan ditindas oleh dosa, menjadi budaknya dosa. Sehingga manusia tidak bisa melepaskan diri dari perbudakan dosa. Mungkin kita ingin tidak berbuat dosa lagi, tetapi kita tidak mampu melepaskan diri dari perbudakan dosa itu. Sehingga kita kembali berbuat dosa lagi, Paulus berkata, aku sebenarnya benci untuk berbuat dosa. Enggak suka berbuat dosa. Aku ini ingin berbuat yang baik dan yang benar. Tetapi ternyata yang kulakukan justru apa yang tidak kusukai itu. Yang kulakukan justru dosa lagi. Coba baca Roma 7 ayat 14 dan 15. Roma 7 ayat 14 sampai 15. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah, gara-gara kita sudah terjual di bawah kuasa dosa, menjadi budaknya dosa, itu sebabnya sekalipun kita benci terhadap dosa, sekalipun kita tidak mau berbuat dosa lagi, tetapi kenyataannya kita tidak mampu menolak perintah dari dosa untuk melakukan dosa lagi. Dan kita akhirnya berbuat dosa lagi. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus datang untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa itu. Dengan cara dia menyalibkan manusia lama kita yang berdosa itu di atas tubuh Kristus. Dia menyalibkan semua perbuatan dosa itu di atas tubuh Kristus, di atas kayu salib. Supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi bisa menjadi hambanya Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat yang ke-6, coba dibaca. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah inilah kabar baik yang pertama, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kelepasan dari dosa. Sebab dia datang ke dunia ini memang khusus untuk melepaskan kita dari semua ikatan dosa itu. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kita, bahkan menanggung semua hukuman dosa kita. Supaya lewat pengorbanannya, semua ikatan dosa yang mengikat kehidupan kita ini dipatahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan itu. Hanya Tuhan Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus sajalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan bisa dibebaskan dari segala dosanya. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-39. Lewat pengampunannya itu, kita juga diberi keselamatan jiwa yang kekal. Kita diberi kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal yang sudah hilang dari kehidupan manusia, itu dikembalikan lagi oleh Tuhan. Asal kita sudah lebih dahulu diampuni dosanya oleh Tuhan. Ingat, dosa itulah yang membuat kita mati dan binasa kekal. Tetapi kasih karunia Kristus itu yang memberi kita hidup yang baru dan hidup yang kekal. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Nah, sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan dosa dan keselamatan jiwa yang kekal dari Tuhan, tugas kitalah untuk membagikan kabar baik itu, kabar baik tentang pengampunan dosa dan keselamatan jiwa yang kekal itu kita yang harus membagikan kepada orang-orang yang lain. Ya.
Kita harus memberitahukan kepada semua orang bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu mengampuni dosa. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan keselamatan jiwa yang kekal. Ini berita harus disampaikan kepada semua orang, supaya semua orang boleh menerima Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Menerima keselamatan jiwa yang kekal. Lukas pasal 24 ayat 47 mengatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ya, itu sebabnya ini adalah tugas saudara dan saya yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan untuk membagikan kepada segala bangsa. Sudahkah kita melakukannya? Kalau belum, ayo mulailah bertindak sekarang juga. Jangan egois ya. Pokoknya yang penting kan saya sudah diampuni oleh Tuhan, saya terima keselamatan, ya sudah kan. Ingat, jangan egois. Tuhan memberi perintah untuk membagikan berita baik ini kepada semua orang. Kalau saudara belum melakukan, ayo lakukan. Kalau saudara sudah melakukan, ayo lanjutkan terus. Bagikan kabar baik ini kepada semua orang. Karena ini adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kabar baik yang kedua adalah kabar baik tentang kerajaan Allah. Coba kita buka Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Amin. Di sini katakan Tuhan memberitakan Injil kerajaan Allah. Injil atau kabar baik itu juga disebut Injil kerajaan Allah. Kenapa? Sebab kerajaan Allah itu adalah tempat tinggalnya Tuhan. Ya. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memberitahukan kepada manusia bahwa kerajaan Allah itu benar-benar ada. Bukan cuma sekedar dongeng belaka. Dengan tegas Tuhan Yesus berkatakan bahwa dia bukan berasal dari dunia ini. Tetapi dia berasal dari surga, dari atas. Yohanes 8 ayat yang ke-23. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Pilatus, dan Pilatus bertanya, katanya orang-orang Yahudi, kamu ini raja ya? Raja dari mana? Dan Tuhan Yesus menjawab dalam Yohanes 18 ayat 36, bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Lalu dari mana? Kerajaan Tuhan adalah dalam kerajaan sorga. Itulah kerajaannya. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu adalah tempat Allah bertakhta. Tempat Allah bertakhta di dalam kemuliaannya. Dan kerajaan Allah itu juga membuktikan tentang kebesaran kuasa Allah. Karena Allah adalah raja yang punya segala kuasa. Jadi kerajaan Allah itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang maha besar, Raja yang maha besar, Raja yang maha kuasa. Dan sekaligus dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kekal. Nah, dengan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah, berarti kita juga memberitakan bahwa kita punya Allah, punya Tuhan, punya Raja yang maha kuasa. Allah yang seharusnya dihormati, Allah yang seharusnya disembah oleh semua orang. Dan dia adalah Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar. Sebab dia adalah Raja yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Nah, kalau kita punya Allah yang maha kuasa sebagai Bapa Tuhan kita, sebagai Raja kita, apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita khawatirkan. Roma 8 ayat 31 mengatakan, kalau Tuhan beserta kita, siapa yang bisa melawan kita? Itu sebabnya kita tidak perlu takut menghadapi gangguan apapun. Termasuk dari gangguannya iblis, gangguannya setan-setan, gangguan dari kuasa-kuasa kegelapan. Kalau Tuhan ada di dalam diri kita, maka semua kuasa iblis itu tidak akan bisa mencelakai kita. Ya. Kalau cuma mengganggu kita, bisa. Tapi cuma mengganggu. Tidak bisa mencelakai. Kalau mencelakai tidak bisa. Ya. Itu sebabnya kita nggak perlu takut kalau diganggu oleh setan. Ya. Jangan lari
Kalau misalkan setan mencoba menakuti kita dengan bayangan-bayangan, dengan penampakan-penampakan yang aneh-aneh, atau kita mendengar suara kresek-kresek, wah ini suaranya setan ini. Ya, bulu kuduk kita mulai berdiri. Nggak boleh takut saudara terhadap kuasa-kuasa itu. Ya. Kita tidak boleh takut diganggu setan. Justru kitalah yang harus membuat setan itu takut kalau kita ganggu. Karena di dalam diri kita ada Tuhan yang maha kuasa. Ya, juga jangan takut kalaupun kita harus lewat tempat-tempat yang katanya angker, yang katanya itu adalah markasnya setan, sarangnya setan, tempat bersembunyinya setan-setan. Gak usah takut. Kitalah yang justru seharusnya mengobrak-abrik tempat persembunyiannya setan-setan itu. Karena di dalam diri kita ada Tuhan Yesus Kristus yang kuasanya tidak terlawankan. Amin. Kalau ada jemaat yang berkata pada saya, ya beberapa waktu yang lalu ada yang katakan, di situ loh tempatnya setan sembunyi. Ada yang pernah ngomong gitu? Mungkin pernah dilihati ya, diketoi oleh setan. Itu tempatnya setan itu sembunyi di situ. Ya, saya datangi tempat itu. Saya berdoa di tempat itu, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tengking, saya usir kuasa-kuasa kegelapan yang ada di situ, yang sembunyi di situ. Ya, saya nggak takut, bukan saya sok hebat atau saya orang hebat, tidak. Tetapi karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam diri saya. Dan Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa, yang kuasanya tidak terlawankan oleh siapapun juga. Bersama Tuhan, kita pasti bisa mengalahkan semua kuasa-kuasa kegelapan. Itu adalah tindakan iman. Ya, bukan sombong-sombongan, tapi itu tindakan iman. Sebab iman tanpa disertai dengan perbuatan, maka iman itu kosong. Iman itu mati, tidak ada gunanya. Itu sebabnya, kalau di rumah saudara ada tempat-tempat yang jadi persembunyiannya setan, ayo obrak-abrik saja tempat itu. Dan usir semua setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah Raja yang punya kekuasaan luar biasa. Yang tidak terkalahkan. Nah, dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah itu, kita akan selalu diingatkan bahwa kita punya Allah yang maha kuasa. Jangan lupa bahwa Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus itu, dia adalah Raja yang maha besar. Dia juga mau memberikan kuasa itu kepada kita, anak-anaknya. Itu sebabnya pakai kuasa Allah itu untuk mengatasi semua masalah kita. Pakai kuasa Allah itu untuk mengusir semua penyakit kita. Mengusir kuasa-kuasa setan yang mengganggu kehidupan kita. Dan percayalah, kalau kita melakukannya dengan iman, Tuhan akan membuktikan kuasanya di dalam kehidupan kita. Dan ingat, jangan lupa, ayo beritakan ini kepada orang lain. Ya. Allah mau memberikan kerajaannya kepada kita. Kita harus bangga. Itu sebabnya Tuhan katakan sebelum kembali ke sorga, aku akan kembali ke sorga. Aku akan sediakan tempat tinggal bagimu di dalam rumah Bapa di sorga. Supaya nanti aku turun kembali menjemput kamu dan kamu bersama aku tinggal di sana untuk selama-lamanya. Ya. Ada kerajaan Allah yang sedang menanti kita. Dan saat ini Tuhan sedang mempersiapkan tempat bagi kita di dalam kerajaannya. Itu sebabnya, ayo tetap setia mengikut Tuhan. Dia hadir untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah itu kepada kita. Itu sebabnya kita harus yakin bahwa dia adalah Allah dan sekaligus Raja yang berdaulat di dalam kerajaannya. Dan dia berikan kerajaan itu kepada saudara, kepada saya. Dia berikan kuasa itu kepada kita. Itu sebabnya kita nggak usah takut menghadapi apapun. Hal yang kedua yang Tuhan kerjakan, yaitu dia melepaskan kita dari semua belenggu kita. Itu ditulis dalam Lukas 4 ayat 19. Ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melepaskan kita dari semua belenggu kita. Baik itu belenggu sakit penyakit, baik itu belenggu masalah kehidupan, belenggu kuasa setan, dan yang lain-lainnya, termasuk juga belenggu kutuk. Ya, mungkin kutuk keturunan atau kutuk dari orang tua, dari siapapun juga. Dan Tuhan sudah buktikan bahwa hal itu
Tuhan lakukan dengan tindakan yang nyata ketika dia hadir sebagai seorang manusia di bumi ini. Dia lakukan itu. Orang yang sejak lahir sudah dibelenggu oleh kebutaan matanya, dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan mencelikkan mata yang buta itu sehingga bisa melihat lagi. Orang yang sejak lahir sudah dibelenggu oleh kelumpuhan, baik itu kelumpuhan kaki ataupun kelumpuhan tangan, semuanya dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan pulihkan kaki yang lumpuh sehingga bisa berjalan lagi. Tuhan pulihkan tangan yang mati sehingga bisa bergerak, bisa bekerja lagi. Perempuan yang sudah 12 tahun dibelenggu oleh penyakit yang mengakibatkan pendarahan hebat yang dialaminya, disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan orang yang sudah dibelenggu oleh penyakitnya selama 38 tahun, juga dilepaskan oleh Tuhan dari belenggu penyakitnya. Disembuhkan oleh Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan. Orang yang dibelenggu oleh kuasa setan juga dilepaskan oleh Tuhan. Enggak peduli yang membelenggu orang itu hanya 1 ekor setan ataupun mungkin 6.000 ekor setan. Enggak peduli, Tuhan lepaskan semuanya. Sehingga orang itu bebas dari ikatan kuasa kegelapan. Bahkan Tuhan juga mampu melepaskan murid-muridnya yang saat itu terbelenggu dengan rantai di dalam penjara. Tuhan tinggal kirimkan malaikatnya untuk melepaskan Petrus yang saat itu sedang dibelenggu di dalam penjara. Dan malaikat itu cukup untuk menjamah saja, ya, dijamah saja oleh malaikat itu, maka semua rantai yang membelenggu itu putus semuanya. Dan Petrus lepas. Petrus dibawa keluar dari penjara itu. Itu sudah bisa baca dalam Kisah Para Rasul 12. Begitu juga yang dialami oleh Paulus dan Silas. Walaupun mereka di penjara dibelenggu dengan rantai, kakinya dipasung dengan kayu, kemudian dijaga oleh tentara-tentara, pintu-pintu dikunci rapat. Tuhan kirimkan gempa bumi. Dengan gempa bumi aja Tuhan bisa lepaskan semua ikatan belenggu itu dari Paulus dan Silas, sehingga mereka bisa lepas dari belenggu-belenggu itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, ya. Selama dia di dalam dunia ini, dia sudah membuktikan bahwa dia adalah Allah yang mampu melepaskan umatnya dari semua belenggu yang mengikat umatnya. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kira-kira saat ini belenggu apa sih yang masih mengikat kita? Belenggu apa yang sedang mengikat kita? Ingat, Tuhan datang untuk melepaskan kita dari semua belenggu kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah bertahun-tahun lamanya dibelenggu oleh kemarahan, dibelenggu oleh kebencian, oleh dendam kesumat, ataupun rasa sakit hati. Dan gak bisa lepas, gak bisa melepaskan dari belenggu itu. Ingat, Tuhan sanggup melepaskan kita dari semua belenggu tersebut. Asal kita ini mau datang kepada Tuhan Yesus dan kita mau serahkan semua perasaan kita yang tidak baik itu kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan nanti yang akan melepaskan kita dari semua belenggu perasaan yang tidak baik itu. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Ingat saudara, kalau orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang sakit itu tidak mau datang kepada Tuhan Yesus, ya mereka tidak disembuhkan oleh Tuhan. Mereka harus datang dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Baru Tuhan menyembuhkan mereka. Kalau saya ngomong gini mungkin ada di antara saudara yang ingat satu peristiwa. Di mana orang yang sakit itu tidak datang kepada Tuhan Yesus. Toh nyatanya Tuhan menyembuhkan. Siapa? Hamba dari perwira yang ada di Kapernaum. Hamba itu sakit di rumah. Dia tidak datang pada Tuhan Yesus, toh nyatanya Tuhan sembuhkan. Kok bisa? Ya bisa saja, wong Tuhan itu maha kuasa. Apa yang mau dia kerjakan pasti bisa dilakukan. Dan jangan lupa bahwa saat itu yang datang kepada Tuhan Yesus adalah tuannya, yaitu perwira Romawi itu. Dia datang dan dia mintakan kesembuhan untuk hambanya itu. Nah dari sini kita belajar satu perkara.
hebatnya kuasa doa syafaat. Ya, perwira itu sedang berdoa syafaat untuk hambanya. Yang dimaksud dengan doa syafaat itu adalah kita berdoa bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Dan perwira itu memintakan kesembuhan untuk hambanya, bukan untuk dirinya sendiri. Ya, itu adalah doa syafaat. Jadi dalam berdoa syafaat kita mendoakan orang lain itu besar kuasanya. Itu sebabnya ayo jadilah orang yang suka berdoa syafaat untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita. Mungkin ada yang belum percaya kepada Tuhan, doakan dengan sungguh-sungguh. Mintakan anugerah dari Tuhan, supaya Tuhan memanggil dan menjadikan dia sebagai murid Tuhan. Kalau ada teman kita yang sakit, doakan. Berdoa syafaatlah, jadilah pendoa syafaat. Ya, doakan orang lain, besar kuasanya. Dan kita akan bisa melihat kuasa Allah itu nyata dalam pelayanan kita. Ya. Saya kembali kepada orang-orang yang disembuhkan ini. Pada umumnya, Tuhan menyembuhkan orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertindak melepaskan semua orang-orang itu dari belenggu masalahnya. Kalau orang itu mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita juga ingin dilepaskan dari belenggu kemarahan kita, dari belenggu kekecewaan kita, kebencian kita, atau perasaan sakit hati kita, ayo datanglah kepada Tuhan Yesus. Dan serahkan semua perasaan kita itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang mematahkan semua belenggu itu dari kehidupan kita. Ingat, menyimpan kemarahan, menyimpan kekecewaan, menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, itu akan merugikan kita sendiri. Akan membuat kita menderita. Itu sebabnya jangan disimpan, ya, jangan dipelihara, tapi serahkan kepada Tuhan Yesus supaya hidup kita ini bahagia. Dia datang untuk memberikan kelepasan dari semua belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan kita. Mungkin ada juga di antara kita yang lain lagi yang dibelenggu oleh misalkan hobi, ya. Hobi itu bisa membelenggu kita, saudara sekalian. Saya ambil contoh yang banyak dilakukan oleh orang aja, hobi memancing misalnya. Ya, hobi memancing ini juga bisa membelenggu kita. Kalau enggak memancing beberapa hari saja, rasanya, aduh badan ini sakit semua. Mau kerja enggak bisa konsentrasi. Rasanya pikiran ini lari kepada memancing saja. Itu berarti kita sudah dibelenggu oleh hobi memancing. Kalau itu yang terjadi, ayo datanglah kepada Tuhan Yesus. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan kita dari hobi yang mengikat kita itu. Hobi yang kelewatan itu. Saya katakan sudah boleh memancing, tapi jangan sampai itu mengikat kita, menjadi belenggu di dalam kehidupan kita. Kalau jadi belenggu, minta supaya Tuhan yang pematahkan. Atau mungkin ada yang terbelenggu dengan pornografi, atau dengan dosa-dosa yang lain, ayo datanglah kepada Tuhan Yesus dan mintalah agar Tuhan melepaskan kita dari semua belenggu-belenggu itu. Atau mungkin ada juga yang masih terbelenggu dengan trauma masa lalu. Trauma masa lalu kita yang buruk, yang tidak menyenangkan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat telepon pada seorang jemaat, kok selama tidak kelihatan. Dia berkatakan, aduh saya masih mencoba mengatasi anak saya yang trauma dengan masa lalu. Yang buruk, karena di masa lalu sudah diperlakukan tidak baik oleh keluarganya. Dan dia masih menjadi trauma dengan peristiwa itu. Nah ingat saudara, andai kata saudara diikat, dibelenggu dengan trauma masa lalu. Yang buruk, yang tidak menyenangkan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dan mintalah supaya Tuhan mematahkan belenggu trauma itu dari kehidupan kita. Atau mungkin ada juga yang hidupnya masih terbelenggu oleh kutukan. Kutukan dari orang tua, ataupun kutukan dari orang lain. Sehingga hidup kita ini tidak pernah sukses, tidak pernah bahagia. Ingat, Tuhan mau dan Tuhan mampu melepaskan kita dari semua kutuk-kutuk tersebut. Sebab dia sudah tanggung semua kutuk itu di atas tubuhnya, di atas kayu salib.
Galatia 3 ayat yang ke-13 mengatakan, dia sudah menjadi terkutuk supaya kita bebas dari semua kutuk-kutuk itu. Itu sebabnya kalau kita masih dikuasai oleh kutuk-kutuk masa lalu, datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, supaya Tuhan melepaskan kita dari semua belenggu kutuk itu. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, kalau dia melepaskan kita dari semua belenggu itu, maka kita benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36, coba dibaca. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Kalau anak yaitu Tuhan Yesus memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Tuhan Yesus adalah Allah yang mampu melepaskan kita dari semua belenggu, apapun juga belenggu itu. Dan dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan kalau Tuhan bertindak memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Kita nggak boleh ragu-ragu lagi. Coba baca Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Nah, perhatikan baik-baik ayat ini. Kalau Tuhan sudah melepaskan kita dari belenggu-belenggu kita, maka kita sekarang harus bertindak. Jangan mau dibelenggu lagi dengan belenggu-belenggu tersebut. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Nah, itu cara yang harus kita lakukan. Dari pihak Tuhan, Tuhan yang melepaskan kita dari semua belenggu kita. Kemudian dari pihak kita yang harus mempertahankan kemerdekaan itu dengan tetap berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Dengan selalu hidup menurut firman Tuhan. Nah, kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan ini, maka kita tidak akan terbelenggu lagi oleh apapun juga. Kita bisa tetap merdeka sampai akhir kehidupan kita. Ayo buktikan kebenaran firman Allah ini. Dengan hidup menurut firman Tuhan, maka kita akan buktikan bahwa kemerdekaan yang dari Tuhan itu kemerdekaan yang sejati. Yang tidak akan pernah membuat kita dibelenggu lagi oleh apapun juga. Lakukan firman Tuhan ini. Dia datang untuk melepaskan kita dari semua belenggu kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, dia datang untuk memberikan rahmat-Nya kepada kita. Lukas 4 ayat 19. Dia datang untuk memberikan rahmat-Nya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberitakan tahun rahmat. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan saat Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Ya, tahun rahmat itu berarti saat Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Dan kita semua sudah tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia memang untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal akibat dosa-dosa kita. Untuk itulah dia rela mati di atas kayu salib menggantikan kita. Untuk menerima hukuman dosa itu. Supaya kita bebas dari hukuman itu. Supaya kita selamat. Dan hal itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati kembali korban Kristus lewat perjamuan kudus ini. Ya. Tuhan datang untuk memberitakan tahun kelepasan. Pengampunan dosa. Itu sebabnya dia disebut sebagai Mesias. Sebagai juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Baik kepada bangsa Israel maupun untuk semua bangsa, untuk saudara dan saya. Dan ingat saudara, Tuhan Yesus Kristus datang memang untuk menyelamatkan kita. Dan itu adalah kebenaran. Coba kita baca 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah, di sini Paulus katakan di antara mereka semua, di antara semua orang, akulah yang paling berdosa. Ya, kita juga harus berani mengakui
bahwa kita memang orang yang berdosa. Bahkan kita juga harus berani mengakui di antara semua orang, kitalah yang paling banyak dosanya. Ya, jangan sombong, jangan merasa tidak berdosa. Sebab kalau kita merasa tidak berdosa, berarti Tuhan Yesus tidak mati untuk kita. Celaka kita. Berarti kita harus menanggung dosa kita itu sendiri. Dan ingat, upah dosa adalah maut. Upah dosa itu kebinasaan. Kita harus berani mengakui bahwa kita ini orang yang sering berbuat dosa. Sekalipun mungkin kita tidak pernah membunuh orang, tidak pernah berzina, tidak pernah menghujat Tuhan. Mungkin kita berkata, saya enggak pernah bohong loh. Apa iya? Apa iya enggak pernah bohong? Kalau kita ditawari teman kita, ayo makan. Kamu ada makanan, ayo makan. Apa yang kita katakan? Terima kasih, saya sudah makan kok. Padahal makannya itu kemarin. Loh kan enggak bohong, saya sudah makan tapi kemarin. Ya, kalau kita mau ngeyel seperti itu ya boleh-boleh saja. Ya, tapi belajarlah untuk lebih jujur. Ya, bersikap lebih jujur. Kalau yang saya katakan tadi itu adalah bocor halus. Kalau ban itu bocor halus itu ya. Atau bohong halus. Ya, kelihatannya enggak bohong tapi sebetulnya bohong. Kalau mau lebih jujur katakan, terima kasih. Saya sudah makan kok kemarin. Nah, kan jujur itu. Ya. Atau kadang-kadang kita ditawari makan dan kita menjawab, saya masih kenyang kok. Padahal kita ngiler lihat makanannya, enak ini. Tapi kadang ngomong sudah kenyang itu gimana? Nah, tanpa sadar kita seringkali bohong kan. Ayo kita belajar jujur terhadap diri kita. Bahwa kita memang masih sering berbuat dosa. Bahkan kalau kita cocokkan dengan definisi dosa di dalam Alkitab, Alkitab mengatakan bahwa dosa adalah semua pelanggaran terhadap firman Allah. Jadi kalau kita melanggar firman Allah itu berarti kita berbuat dosa. Kita disuruh menghormati hari Sabat. Disuruh beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan pada hari Sabat. Tapi kita sering bolos. Nah, apakah itu tidak dosa? Pelanggaran kan terhadap firman Tuhan. Ingat sekalian, kita ini memang seringkali berbuat dosa. Itu sebabnya kita butuh juru selamat yang mampu menyelamatkan jiwa kita dari kebinasaan kekal. Dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia saja yang mampu menyelamatkan kita. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita di atas kayu salib. Puji Tuhan. Tuhan sudah memberitahukan kabar tentang tahun rahmat itu yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Selain itu, tahun rahmat itu juga berbicara tentang tahun Yobel. Tahun sukacita, tahun kemerdekaan penuh, total, penuh pemulihan. Itu adalah tahun Yobel, tahun yang penuh dengan pemulihan, penuh dengan kemerdekaan sejati. Coba baca Imamat 25 ayat yang ke-10. Imamat 25 ayat yang ke-10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Ya, kalau sudah baca selanjutnya ayat-ayat tentang tahun Yobel ini, kita bisa lihat kalau ada teman kita yang menjual tanahnya kepada kita, maka pada tahun Yobel, tahun yang ke-50, kita harus mengembalikan tanah itu kepada dia tanpa kita minta ganti rugi. Dikembalikan loko-loko. Nah, kira-kira mau enggak saudara-saudara? Beli mahal-mahal, pada tahun Yobel harus dikembalikan pada yang punya. Seringkali kita katakan, lah kok enak ya. Ya, itulah tahun Yobel, tahun kelepasan. Kalau ada orang yang menjual dirinya karena dia punya hutang banyak, dijadikan budak supaya membayar hutangnya. Nah, pada tahun Yobel, dia harus dilepaskan, tidak jadi budak lagi. Dan dia tidak perlu bayar ganti rugi kepada tuannya. Tahun Yobel itu tahun kemerdekaan. Ya. Tahun Yobel adalah tahun sukacita. Tahun pembebasan secara utuh. Tahun yang menjadi sukacita penuh. Dan tahun Yobel kita yang sejati itu akan segera datang. Kapan? Ketika Tuhan Yesus
datang kedua kalinya. Itulah saat kemerdekaan yang sejati untuk saudara dan saya. Kita benar-benar akan lepas dari dunia yang penuh dengan dosa dan penderitaan ini. Dan itulah saatnya di mana pemulihan yang terjadi, pemulihan yang sempurna. Kita dipulihkan menjadi anak-anak Allah yang layak untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Menikmati sukacita yang abadi bersama Tuhan di sorga. Itulah tahun rahmat yang akan datang. Perhatikan, tahun rahmat yang sudah dilakukan oleh Tuhan, itu pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk memberikan pengampunan dosa. Tahun rahmat yang akan datang, itu adalah saat Tuhan datang kembali untuk mengangkat kita masuk di dalam sukacita abadi, di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi aniaya, tidak ada lagi gangguan-gangguan. Kita hidup bahagia untuk selama-lamanya sebagai orang yang benar-benar merdeka, sebagai anak-anak Allah yang luar biasa. Dan perhatikan, baik tahun rahmat yang sudah terjadi, maupun tahun rahmat yang akan terjadi nanti, itu hanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang mampu memberitakan tahun rahmat itu. Hanya Dia yang mampu memberikan rahmat itu kepada saudara dan saya. Itu sebabnya jangan pernah kita menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan jangan pernah menolak Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita. Sebab di luar Tuhan Yesus, tanpa Tuhan Yesus, kita tidak akan mendapatkan rahmat dari Tuhan. Dan kita akan celaka, menderita, bahkan binasa untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Ayo tetap hormati Tuhan, tetap layani Tuhan, supaya Tuhan tetap betah tinggal di dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menikmati rahmat-Nya Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan ajarkan lewat pernyataan Tuhan di dalam firman Tuhan tadi. Ya. Dan hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita kembali, supaya kita tidak melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan, yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, baik di masa-masa yang lalu, maupun yang Tuhan lakukan hari ini, bahkan juga yang akan Tuhan lakukan di masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus itu tetap sama, tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan dulu sudah membuktikan bahwa Tuhan memperhatikan umat-Nya, Tuhan mengasihi dan menolong umat-Nya, maka hari ini pun, sekarang ini pun Tuhan tetap memperhatikan saudara, tetap mengasihi saudara, tetap siap untuk menolong saudara. Bahkan itu sampai selama-lamanya Tuhan akan tetap memperhatikan dan mengasihi kita. Amin. Hari ini firman Allah sudah mengingatkan kembali kepada kita tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Ya, 3 hal. Yang pertama, Tuhan sudah berikan kabar baik tentang pengampunan dosa dan keselamatan jiwa yang kekal, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus lewat salib-Nya. Tuhan sudah beritahukan itu. Tuhan beritahukan juga kabar baik tentang kerajaan Allah. Bahwa ada Allah yang maha kuasa yang selalu memperhatikan kita. Dan yang kedua, Tuhan sudah melepaskan kita dari semua belenggu yang mengikat kita. Baik itu belenggu dosa, belenggu penyakit, belenggu kelemahan, belenggu apapun juga yang menyusahkan hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan sudah memberikan rahmat-Nya kepada kita. Baik rahmat-Nya lewat karya salib-Nya, maupun rahmat-Nya melalui pemulihan dan sukacita besar yang akan Tuhan berikan pada saat kedatangan yang kedua kali nanti. Itu sebabnya kita harus ingat baik-baik firman Allah ini. Ya, ingat baik-baik apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan semuanya itu hanya bisa dilakukan oleh satu pribadi saja, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat, satu-satunya yang bisa menjadi Tuhan kita, Allah kita, Juru Selamat kita, bahkan Bapa kita, hanya Dia. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Itu sebabnya ayo tetaplah setia mengikut Tuhan. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Tetaplah setia untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah kecewa terhadap Tuhan. Jangan pernah marah kepada Tuhan karena Tuhan baik,
Tuhan penyayang, Tuhan pengasih. Jangan takut, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Hanya Dia yang selalu memperhatikan kita. Hanya Dia yang selalu mengasihi kita dan menolong kita. Hanya Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Jangan lupakan nama ini. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semuanya. Mari kita mau berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dia Yesus yang telah mati bagiku. Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwaku. Hanya bagi Dia pujianku.